Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Saya harap kita semua masih dalam keadaan sehat selalu dan bisa melakukan aktivitas kita dengan baik ya. Baik teman-teman mahasiswa, kita akan belajar hari ini yang pertama tentang ciri-ciri remaja. Ciri-ciri remaja ini ada beberapa yang ingin disampaikan. Yang pertama itu remaja mulai menyampaikan kebebasannya dan haknya untuk mengungkapkan pendapatnya sendiri. Dan dalam hal ini terkadang ketika remaja mau menyampaikan pendapatnya itu ya biasanya ada ketegangan, ada perselisihan, dan perbedaan-perbedaan pendapat ini kadang menjauhkan remaja dari keluarga atau terkhususnya orang tua. Kemudian remaja lebih mudah dipengaruhi teman-temannya daripada ketika mereka masih kanak-kanak. Ini berarti bahwa pengaruh orang tua ini semakin lemah. Anak remaja itu berperilaku dan mempunyai kesenangan yang berbeda, dan ini terkadang juga bertentangan dengan perilaku dan kesenangan keluarga. Ya, contohnya model pakaian. Remaja maunya pakai pakaian sesuai keinginan mereka, tapi ada intervensi dari orang tua. Nah, ini bertolak belakang dengan keinginan remaja, maka menimbulkan pertentangan. Lalu, remaja mengalami perubahan fisik yang luar biasa, baik pertumbuhannya maupun seksualitasnya. Lalu, remaja mengalami sering menjadi terlalu percaya diri. Dan karena itu emosinya itu biasanya meningkat, mengakibatkan kalau orang tua nasihat, orang tua arahkan itu mereka tidak mau menerima, tapi mau memakai kebenaran mereka sendiri. Lalu ciri remaja lainnya yaitu peningkatan emosional yang terjadi secara cepat. Nah, ini dikenal sebagai masa storm dan stres. Nah, peningkatan emosional ini karena hasil perubahan fisik, terutama hormon pada masa remaja. Nah, dari segi kondisi sosial juga peningkatan emosi ini tanda bahwa remaja berada dalam kondisi yang berbeda dari masa sebelumnya atau fase kanak-kanak. Jadi fase ini ada banyak tuntutan dan tekanan yang ditujukan kepada remaja. Misalnya, mereka diharapkan untuk tidak lagi bertingkah laku seperti anak-anak. Mereka harus lebih mandiri, remaja harus bertanggung jawab. Nah, kadang kemandirian dan tanggung jawab ini terbentuk seiring berjalannya waktu dan akan tampak jelas pada remaja akhir yang duduk di awal-awal masa kuliah di perguruan tinggi. Yang kedua, perubahan yang cepat secara fisik. Jadi tinggi badannya itu semakin bertambah, berat badannya juga bertambah, proporsi tubuh itu dia juga akan berpengaruh terhadap konsep diri dari remaja itu sendiri. Lalu perubahan dalam hal yang menarik bagi dirinya dan hubungannya dengan orang lain. Jadi selama masa remaja ini banyak hal yang menarik bagi dirinya dibawa dari masa kanak-kanak digantikan dengan hal yang menarik yang lebih matang. Nah, hal ini dikarenakan ada banyak tanggung jawab yang lebih besar pada masa remaja. Maka remaja diharapkan untuk mengerahkan ketertarikan mereka pada hal yang penting. Nah, perubahan juga terjadi dalam hubungan dengan orang lain. Jadi remaja ini tidak lagi berhubungan hanya dengan individu dan jenis kelamin yang sama, tapi sudah lebih berkembang sosialnya itu dengan lawan jenis dan juga dengan orang dewasa. Lalu yang keempat, mereka kadang bersikap ambivalen dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Jadi kadang membuat mereka juga ragu dengan kemampuan mereka sendiri karena mereka sudah punya tanggung jawabnya masing-masing. Kita belajar tentang ciri-ciri masa remaja awal ya. Itu ada di sekolah menengah pertama. Yang pertama bahwa emosinya tidak stabil, mempunyai banyak masalah, masa kritis, tertarik pada lawan jenis, muncul rasa kurang percaya diri dan mengembangkan pikiran baru. Nah, ini 6 hal ini adalah ciri dari remaja yang berada di sekolah menengah pertama. Ada banyak hal yang mereka alami, sudah mulai menyukai lawan jenis, mulai mengembangkan hubungan sosial dengan lawan jenis, terkadang membuat mereka kurang percaya diri karena mungkin bentuk fisik
mereka yang tidak sesuai dengan keinginan, atau kemampuan-kemampuan yang diharapkan namun belum bisa tercapai, itu bisa menimbulkan kepercayaan diri yang rendah. Lalu yang berikut, masa remaja media atau pertengahan ini biasanya mereka sudah duduk di bangku sekolah menengah atas atau SMA. Nah, ciri yang pertama yaitu mereka membutuhkan teman. Nah, ini kita lihat kalau sudah masa-masa SMA itu remaja sudah memiliki teman akrab atau sahabat karib, teman dekat, tempat curhat. Nah, itu remaja-remaja. Lalu cenderung bersifat narsistik atau kecintaan pada diri sendiri. Ya, remaja sudah mulai memperhatikan dirinya, kecantikan dirinya, bagaimana supaya cantik, harus perawatan diri, ya, dan sebagainya. Lalu berada dalam kondisi keresahan dan kebingungan karena pertentangan yang terjadi dalam diri. Ada hal-hal yang mereka alami itu membuat kebingungan sehingga ada pertentangan dalam diri mereka. Ada keinginan yang besar untuk mencoba sesuatu, belajar hal-hal yang mereka belum tahu, tertantang untuk belajar sehingga membuat mereka itu bisa mengasah kemampuan diri. Lalu keinginan menjelajah ke alam sekitar yang lebih luas. Ini punya rasa ingin bepergian, lalu bersosialisasi dengan alam dan sebagainya. Lalu masa remaja akhir ini ditandai dengan ciri-ciri. Nah, ini biasanya ada di sudah masuk dalam tingkat perguruan tinggi. Ya, aspek fisik dan psikisnya mulai stabil, ya, mulai berpikir bahwa untuk supaya berprestasi harus belajar lebih baik, ya, lebih matang dalam menghadapi masalah, sudah tahu bahwa ketika ada masalah A dia harus hadapi, ada masalah B dia harus hadapi, tidak lagi lari dari masalah. Lalu emosionalnya itu mulai tenang, artinya dia bisa menguasai perasaannya sendiri, bisa mengendalikan, memahami apa yang dia rasakan, dan menguasai dirinya untuk tidak terlibat di dalam hal-hal yang merugikan dirinya sendiri. Sudah terbentuk identitas seksual, lebih banyak perhatian terhadap lambang-lambang kematangan. Dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami beberapa ciri kekhususan remaja ini menurut Harlock. Yang pertama, masa remaja itu sebagai periode yang penting. Masa remaja itu periode peralihan dari masa kanak-kanak. Lalu periode perubahan, baik perubahan fisik maupun perubahan psikis. Sebagai usia yang bermasalah karena ada pencarian identitas diri, ini mencari identitas diri. Lalu masa remaja sebagai usia menimbulkan ketakutan. Ada perubahan-perubahan fisik dan psikis yang dialami, terkadang membuat remaja takut, kok kenapa ya saya mengalami perubahan fisik seperti ini, kenapa ya ukuran tubuh saya semakin tinggi. Terkadang menimbulkan ketakutan. Lalu masa remaja sebagai masa yang tidak realistis karena mereka lebih mementingkan kehendak mereka daripada berpikir tentang dunia nyata yang sedang mereka alami. Lalu masa remaja sebagai ambang masa dewasa. Nah, yang berikut tujuan perkembangan. Tujuan perkembangan ini dari arah tidak toleran dan bersikap superior, lalu bersikap toleran. Nah, ini terkait kematangan emosional dan merasa nyaman. Lalu kaku dalam bergaul, sudah mulai luas dalam bergaul, mempunyai banyak teman, punya banyak sahabat, dan sudah mulai luas, ya. Lalu peniruan buta terhadap teman sebaya, sudah menjadi interdependensi dan mempunyai self-esteem atau harga dirinya itu sudah terbentuk. Dia punya kelemahan, punya kelebihan, tapi dia menerima dirinya. Nah, ini. Lalu kontrol orang tua menjadi kontrol diri sendiri. Kalau masa kanak-kanak itu mereka lebih banyak dituntun oleh orang tua. Nah, ketika masa remaja ini mereka mulai mandiri sendiri, mulai menentukan arah langkah sendiri. Lalu perasaan yang tidak jelas tentang dirinya orang lain menjadi perasaan mau menerima dirinya dan orang lain. Bahwa dia memahami setiap individu itu berbeda, punya kekhususannya masing-masing, punya kelebihannya masing-masing, sehingga dapat menerima kekurangan dan kelebihan dari orang lain. Lalu dari
arah kurang dapat mengendalikan diri dari rasa marah dan sikap permusuhan, dia menjadi matang secara emosi dengan mampu menyatakan emosinya secara konstruktif dan kreatif. Jadi kalau masa remaja awal itu mereka masih suka marah-marah karena ketidakstabilan emosi. Nah, ketika sudah masuk remaja menengah, remaja akhir, nah ini emosinya itu semakin matang karena sudah mampu menguasai diri, karena sudah mampu juga memahami keadaan-keadaan yang dia alami. Lalu perkembangan heteroseksualitas itu dari arah belum memiliki kesadaran tentang perubahan seksualnya, kemudian sudah menerima identitas seksualnya sebagai pria atau wanita. Jadi dia menerima dirinya sebagai pria dan wanita. Lalu mengidentifikasi orang lain yang sama jenis kelaminnya menjadi ke arah perhatian terhadap jenis kelamin yang berbeda dan bergaul dengannya. Jadi dia tidak menutup diri hanya bergaul dengan teman sejenis, tapi dengan teman-teman lainnya. Bergaul dengan banyak teman, di arah memilih teman tertentu. Artinya ada sahabat karib. Lalu kematangan kognitif. Dia menyenangi prinsip umum dan jawaban final dan membutuhkan penjelasan tentang fakta dan teori. Dia mulai bertanya, ini kenapa terjadi seperti ini? Dia mulai mencari tahu jawaban atas pertanyaannya. Lalu memerlukan bukti sebelum menerima. Lalu memiliki banyak manfaat atau perhatian ke arah sedikit minat atau perhatian. Jadi lebih terfokus pada apa yang dia minati, apa yang punya bakat dalam dirinya, dia mau kembangkan itu dalam bentuk minatnya. Lalu bersikap subjektif dalam menafsir sesuatu, bersikap objektif dalam menafsir sesuatu. Ada filsafat hidup dari arah tingkah laku dimotivasi oleh kesenangan menjadi yang dimotivasi oleh aspirasi. Prinsip-prinsip ideologi, kemudian dia melibatkan diri perhatian terhadap ideologi, dan tingkah lakunya itu tergantung dari dorongan dari luar menjadi dibimbing oleh tanggung jawab moral. Jadi tidak perlu disuruh-suruh lagi oleh orang tua, tapi dia sudah pahami bahwa ada tanggung jawab yang harus dilakukan untuk dirinya sendiri, dan itu harus terlahir dari dorongan atau motivasi diri sendiri untuk melakukannya. Tugas perkembangan menurut Huffington ini sebagaimana dikutip oleh Gunnar ada beberapa. Terjadi perubahan fisik, peranan sosial dan teman sebaya, mencapai kebebasan dan ketergantungan terhadap orang tua dan orang dewasa, kecakapan intelektual, jaminan bahwa suatu saat harus mampu berdiri sendiri, mempersiapkan diri untuk menentukan pekerjaan, memahami dan mampu bertingkah laku dan bertanggung jawab sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku, mempunyai informasi tentang pernikahan dan mempersiapkan diri untuk berkeluarga, dan mendapatkan penilaian bahwa dirinya mampu bersikap tepat sesuai dengan pandangan ilmiah. Nah, ini tugas perkembangan yang harus dicapai di masa remaja. Kalau di informasi tentang pernikahan ini untuk mempersiapkan diri untuk berkeluarga, ini sudah di remaja akhir ya. Kebutuhan remaja yang pertama ini mencapai sesuatu, lalu ingin menonjol, ya pasti remaja itu ingin bahwa menunjukkan kemampuannya, dia ingin dihargai, dia butuh hidup yang teratur, lalu kebebasan untuk menentukan sikap, dan kebutuhan untuk mencapai hubungan persahabatan. Jadi kalau mereka punya sahabat, jangan dilarang untuk berteman, tapi pilihlah teman yang baik, yang memberikan dampak positif bagi diri sendiri, sehingga remaja itu bisa bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang baik pula dan berkualitas. Ada keinginan untuk berempati. Kebutuhan mencari bantuan dan simpati, keinginan menguasai tetapi tidak ingin dikuasai, menganggap diri sendiri rendah, kesediaan membantu orang lain, variasi dalam kehidupan, melaksanakan tugas, bergaul dengan lawan jenis, dan suka mengkritik orang lain. Ini kebutuhan-kebutuhan remaja. Dan kebutuhan akan pengendalian diri, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan rasa kekeluargaan, kebutuhan akan penerimaan sosial, kebutuhan akan penyesuaian diri, kebutuhan akan agama dan nilai-nilai sosial. Jadi ini semuanya adalah kebutuhan-kebutuhan remaja yang orang tua harus pahami, pendidik harus pahami untuk bisa. Inilah kebutuhan-kebutuhan dari remaja yang perlu untuk orang tua dan pendidik itu melihat dan memenuhi sesuai dengan tingkat perkembangan dari remaja itu sendiri. Baik teman-teman, ini adalah materi perkuliahan kita saat ini. Selanjutnya teman-teman bisa belajar untuk memahaminya.
Sekian, sampai jumpa di pertemuan berikut. Salam sejahtera. Tuhan